Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih dan solehah, kita bertemu lagi dalam materi pelajaran bab 9 ibadah haji dan kurban, subbab ibadah haji pada kelas 5 semester 2. Sebelum kita mulai materi kali ini, kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kefahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Setelah mempelajari materi kali ini, diharapkan kalian dapat meyakini ketentuan pelaksanaan ibadah haji dan kurban dengan benar, membiasakan perilaku terpuji, rela berkurban sebagai bukti mengimani ibadah haji dan kurban dengan benar, menjelaskan ketentuan pelaksanaan ibadah haji dan kurban dengan benar, menemukan hikmah pelaksanaan ibadah haji dan kurban dengan benar, dan mempraktikkan manasik haji dan kurban sesuai ketentuan dengan benar. Bulan Dzulhijjah merupakan bulan yang dicintai oleh Allah, bulan penuh dengan kemuliaan, terutama pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ibadah haji merupakan ibadah yang paling ditunggu-tunggu umat muslim pada bulan Dzulhijjah. Apakah pernah ada keluarga atau tetangga kalian yang pergi melaksanakan ibadah haji? Apakah kalian juga ingin berangkat ke Tanah Suci? Apa kalian sudah mengetahui tata cara pelaksanaan ibadah haji? Tentunya jika kalian ingin melaksanakan ibadah haji, kalian harus mempelajarinya. Oleh sebab itu, maka kita akan mempelajari materi tentang ibadah haji. Sebelumnya, kita harus mengetahui pengertian haji dulu. Haji berasal dari bahasa Arab hajjan yahujju hajja, yang berarti qosoda, yakni bermaksud atau berkunjung. Sedangkan secara istilah adalah mengunjungi Baitullah Al-Haram di Mekah pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syariat-syariatnya. Kewajiban haji seorang muslim adalah sekali dalam seluruh hidupnya. Kewajiban haji mulai disyariatkan pada tahun keempat Hijriah sesuai firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah yaitu orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Setelah kita memahami tentang pengertian haji, sekarang kita akan mempelajari tentang syarat wajib haji. Ada beberapa syarat wajib haji. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka seseorang belum wajib untuk menunaikan ibadah haji. Syarat wajib haji tersebut adalah sebagai berikut. 1. Islam. Orang yang ingin berhaji haruslah seorang muslim. Jika ada seorang non-muslim ingin berhaji, maka hajinya tidak diterima sebelum ia masuk Islam. Yang kedua, baligh. Baligh artinya sudah dewasa. Orang yang sudah dewasa mampu membedakan baik dan buruk. Anak yang belum baligh tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga, berakal. Orang yang tidak berakal atau orang gila tidak terkena kewajiban haji, karena ibadah haji harus dilaksanakan dengan kesadaran penuh. Yang keempat, yaitu mampu atau bisa. Mampu di sini diartikan mampu secara fisik maupun secara material atau keuangan,
karena berangkat haji membutuhkan biaya yang besar. Uang yang didapatkan pun bukan dari hasil yang haram ataupun berhutang. Setelah itu, kita akan mempelajari tentang rukun haji. Rukun haji itu merupakan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji. Apabila salah satu rukun haji tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Yang termasuk rukun haji yaitu sebagai berikut. 1. Ihram. Kemudian yang kedua, wukuf di Arafah. Wukuf itu artinya berdiam diri untuk memperbanyak berzikir dan berdoa di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar. Kemudian yang ketiga, tawaf ifadah. Tawaf ifadah yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang keempat, sa'i. Sa'i adalah berjalan atau berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Yang kelima, tahallul. Tahallul yaitu memotong atau mencukur rambut. Yang keenam, tertib, yaitu pelaksanaan seluruh rukun haji harus sesuai dengan urutan yang ditentukan. Sekarang kita akan belajar tentang wajib haji. Wajib haji merupakan serangkaian kegiatan dalam pelaksanaan ibadah haji untuk melengkapi rukun ibadah haji. Apa saja yang termasuk di dalam wajib haji? Yang pertama, berihram dari mikot. Berihram dari mikot yaitu mikot sendiri adalah batas tempat atau waktu bagi seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji atau umroh untuk memulai ihramnya. Kemudian mikot ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani yaitu waktu berniat yang dilakukan pada bulan haji. Sedangkan mikot makani adalah tempat untuk memulai ihram. Kemudian yang kedua, mabit atau bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah itu pada tanggal 9 Dzulhijjah pada saat perjalanan dari Arafah ke Mina. Jamaah haji melaksanakan sholat maghrib di jamaah dan sholat isya dengan 1 kali adzan dan iqomah di Muzdalifah. Kemudian mereka bermalam lagi. Yang ketiga, melontar jumroh Aqobah. Melontar jumroh Aqobah itu dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah dengan cara melempar kerikil sebanyak 7 butir secara berturut-turut sambil berucap Allahu Akbar, Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa zamban maghfuran. Kerikil yang dilempar itu harus mengenai tubuh dan masuk ke dalam jurang besar tempat jamrah. Ini dilakukan sebagai simbol melempar setan yang menggoda manusia. Yang keempat, mabit di Mina pada hari tasyrik atau pada tanggal 11-12 Dzulhijjah. Yang ini hukumnya sunnah. Kemudian bermalam di Mina ini dilakukan selama semalam penuh. Dilakukan mulai sore hari sampai terbitnya fajar, atau bisa juga dilakukan dengan bermalam paling sedikit 2/3 malam. Yang kelima, melontar jumroh ula, wusta, dan jumroh Aqobah pada hari tasyrik. Yang selanjutnya, tawaf wada. Tawaf wada yaitu melakukan tawaf perpisahan pada saat akan meninggalkan kota Mekah. Kemudian selanjutnya, pada saat melakukan wajib haji itu harus meninggalkan perbuatan yang dilarang pada waktu ihram. Ada denda yang akan didapatkan oleh jemaah haji jika melanggar larangan yang telah ditetapkan. Denda yang didapatkan juga bergantung pada larangan apa yang dilanggar, jadi berbeda-beda dendanya. Pelaksanaan ibadah haji mengandung banyak hikmah besar dalam kehidupan seorang muslim. Beberapa hikmah pelaksanaan haji antara lain
1. Menjadikan hati ikhlas dan pemurah bagi sesama kaum muslimin. Yang kedua, ibadah haji menjadikan kita kembali ke fitrah. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa pengorbanan. Yang keempat, dapat meningkatkan semangat ibadah yang sempurna. Dan yang terakhir, yaitu membangun persaudaraan Islamiyah dunia. Demikian penjelasan tentang ibadah haji. Haji dan umroh mengingatkan kita bahwa tujuan hidup yang sejati adalah kembali kepada Allah dengan hati yang bersih dan jiwa yang suci. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.